tambah I. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan rangkaian hambatan paralel. Jadi di sini kita membahas yang rangkaian hambatan paralel. Hambatan paralel itu maksudnya berarti rangkaiannya untuk tiap hambatan itu disusun secara bertingkat ya. Kalau di sini saya contohkan tingkatnya tingkat 3 saja, R1, R2, R3. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan atau baterai ya. Kita simbolkan yang V. Lalu hambatan paralel, rangkaian hambatan paralel seperti ini, apakah masih termasuk rangkaian hambatan paralel? Kita analisis ya dari gambar ini. Ini dari titik hijau, kita tarik garis ke ujung titik hijau, tidak ada percabangan ya, lurus. Dari tengah juga tarik lurus, dari bawah juga tarik lurus. Jadi di percabangan yang atas, tengah sama bawah lurus semua ya. Nah, jadi dari ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa rangkaian ini masih termasuk rangkaian paralel ya, walaupun di sini ada belok-belok gitu ya, tapi dia tidak mengubah dari rangkaian hambatan paralelnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya, nilai hambatan pengganti untuk hambatan susunan paralel ya. Di sini dicontohkan yang tadi itu tingkat 3 ya. Berarti 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Kalau tingkatnya ada lebih dari 3 ya tinggal kita sesuaikan. Misalnya ada 4 ya, tambah 1/R4 lagi. Kalau ada 5 ya tambah 1/R5 lagi ya. Nah, jadi penggantinya nanti tinggal 1 ya. Bisa digambarkan juga. Oke, lanjut lagi ke prinsip-prinsip susunan paralel untuk hambatan listrik ya. Jadi susunan paralel itu tujuannya memperkecil hambatan suatu rangkaian. Jadi memperkecil. Nah, contoh kalau 1 misalnya nilainya 100 ohm. Kalau kita 100 ohm paralelkan dengan 3 tingkat. Nah, berarti nanti yang 100, kalau 1 tetap 100 ya. Kalau yang 100 ditingkatkan 3 atau paralelnya 3, berarti nilai pengganti totalnya nanti jadi 100/3. Itu tinggal nilainya 33,33 ohm. Ini nilainya makin kecil ya. Nilainya makin kecil. Oke, kita ke prinsip berikutnya lagi. Nah, tegangan pada ujung-ujung tiap komponen itu sama besar. Jadi kalau di sini berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V3, karena dia susunannya itu paralel ya. Jadi V1, V2, V3 itu sama. Jadi V baterai sama dengan V paralel sama V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Oke, kemudian yang prinsip yang ketiga itu kuat arus hambatan pengganti paralel. Itu sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen. Ya, jadi jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen. Nah, jadi di sini misalnya rangkaian masih yang sama ya. Di IP, I itu I total ya, atau I dari pengganti paralel secara total itu mengalir kemudian masuk ke titik yang percabangan hijau. Jadi akan bercabang menjadi I1 yang melewati R1, kemudian masuk R2 melewati I2 ya, melewati R2, kemudian I3 melewati R3, kemudian keluar lagi dari percabangan itu tetap sama dengan IP jumlah yang awal tadi. Nah, jadi IP sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ya. Kalau misalnya percabangannya makin banyak ya tambahkan terus saja ya. Kalau cabangnya 4 ya tambah I4 lagi ya.
dan seterusnya. Nah, kita bisa ke pembahasan contoh soal lagi ya. Jadi di sini ada 3 buah resistor ya, di mana ada R1 4 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm, disusun paralel dan dihubungkan dengan 24 volt. Kemudian kita diminta mencari hambatan pengganti paralel tersebut berapa, arus yang keluar dari baterai berapa ya IP, kemudian tegangan pada tiap-tiap hambatan itu berapa, kemudian kuat arus dalam tiap-tiap hambatan itu berapa. Oke, ini soalnya, mari kita membahasnya ya. Pertama kita perlu gambarkan dulu ya soal gambar rangkaian dari persoalannya. Kita gambarkan seperti ini. R1, R2, R3 paralel ya. Ini diberi tegangan 24. Ini kita data R1, R2 berapa, V-nya berapa. Kemudian yang ditanya juga kita data. RP-nya berapa, IP-nya berapa, V1, V2, V3 berapa. Kemudian I1, I2, I3 itu berapa ya. I1 itu berarti yang arus yang melewati R1 ya. Kemudian kalau I2 berarti arus yang melewati R2. Kalau I3 berarti arus yang melewati R3. Kalau V1 itu berarti maksudnya pada tegangan pada R1. V2 berarti tegangan pada R2. Kemudian V3 itu tegangan pada R3. Nah, ini keterangan soalnya dan pertanyaannya dan gambarnya juga. Ini keterangan dari inilah yang sangat membantu kita nanti dalam menjawab persoalannya ya. Jadi ini sebagai petunjuk dasar ya. Lalu kita menjawab pertanyaan yang A dulu ya. Karena disusun paralel berarti RP-nya kita jawab dengan rumus mencari secara paralel. Super RP ya, sama dengan super R1 tambah super R2 tambah super R3. Jadi kita masukkan nilainya, seperempat tambah sepertiga tambah seperenam. Lalu kita samakan penyebut, lalu kita dapat super RP sama dengan 9/12. Nah, jangan lupa sampai di sini itu dibalik ya. Jadi super RP jadinya RP. 9/12 jadinya 12/9. Nah, lalu kita cari, lalu kita hitung. Jadi RP-nya dapat 1,33 ya. RP-nya dapat 1,33. Kita lanjut lagi ke menghitung kuat arus baterai atau IP. Karena hambatannya dapat 1,33, kita gambarkan dihubungkan dengan sumber tegangan 24 volt. Kita bisa mencari IP dengan persamaan hukum Ohm. Ya, V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V per R. Nah, berarti I-nya ini IP ya maksudnya. Jadi 24/1,33. Nanti dapatnya 18 ampere ya. 18 ampere untuk IP-nya ya. Kita lanjut lagi ke yang C ya. Untuk menurut prinsip susunan paralel, jadi tegangan pada ujung-ujung tiap komponen itu sama besar ya, sama besar. Jadi berarti V1, V2 dan V3 itu nanti akan sama besar sama dengan V paralel. Karena sumber tegangannya 24 volt, berarti V1 sama V2 sama V3 sama V paralel sama dengan 24 volt. Ya, jadi sama ya. Di sini semuanya disusun secara paralel, berarti V1, V2, V3 sama dan nilainya itu sama dengan sumber tegangannya itu 24 volt. Oke, dari sini juga nanti kita bisa teruskan dengan mencari I1, I2 dan I3. Karena di sini V1 udah tahu ya. V1 kita udah dapat, R1 juga sudah kita tahu. Nah, berarti cari I1 berarti nanti V1 dibagi R1. Ya, V1 bagi R1 kita masukkan 24 bagi 4 ya, dapat 6. Kemudian I2 juga sama, V2 bagi R2.
ya. Nah, 24 bagi 3 dapat 8 ampere. Kemudian I3 juga kita V3 bagi R3 sama dengan 24 bagi 6, ya, kita dapatkan 4 ampere. Nah, jadi kalau kita totalkan I1 tambah I2 tambah I3 itu totalnya 18 ya, sama dengan IP yang tadi kita hitung ya. Nah, jadi IP 18 masuk ke titik percabangan, lalu bercabang ya jadi 3. I1 6 ampere, I2 8 ampere, I3 4 ampere. Ya, jadi total masuk ke titik lagi dan keluar ya 18 ampere. Oke, dari sini kita bisa sudah membahas ya semua pertanyaan-pertanyaan dari contoh soalnya ya. Lalu kita teruskan dengan latihan soal. Jadi setelah mendengarkan pembahasan contoh soal, juga ada baiknya kita mencoba ya untuk melihat kita sudah memahami dari penjelasan atau belum. Nah, silakan teman-teman dicoba ya. Ini persoalannya hampir sama dengan pembahasan yang tadi juga, cuma ya angkanya sedikit divariasikan ya. Dan nanti semoga mudah-mudahan teman-teman semua bisa ya. Nah, silakan dicoba dan dikerjakan. Nah, oke, saya kira sekian dulu penjelasan dari pembahasan kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan like jika kalian suka dengan video ini. Oke.